Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi Nusantara. Untuk 6 Agustus 2026 kali ini kita akan mensepil kondisi bunga raya untuk masa panen 2027 teman-teman. Untuk pembungaan pada masa ini sangat maksimal karena dibantu oleh kondisi cuaca yang sangat-sangat mendukung, yakni panas, berlebih-lebih panas yang sangat ekstrim. Apabila tidak ditangani oleh diri kita semaksimal mungkin akan mengakibatkan layu, mungkin juga bisa mati. Dan alhamdulillah di kebun saya semuanya aman, dikarenakan saya gulma itu saya biarkan untuk tumbuh subur dulu karena membantu untuk melembabkan tanah. Ketika sudah dia agak serut ataupun mengganggu kopi, itu bisa kita lakukan yakni pembersihan gulma. Dan ini saya setelah penyemprotan gulma, dan alhamdulillah ini selesai dan ini sudah kuning-kuning. Saya pakai jenis obat Rambo yang sistemik ya. Dan kondisi bunga raya saat ini teman-teman, semuanya sangat-sangat maksimal. Berlebih-lebih ya untuk jenis Tugu Sari untuk masa panen 2027 nanti akan sangat-sangat luar biasa. Di depan kita ada jenis kopi daun lebar. Di depan kita juga banyak yang sudah menjadi moto yuyu seperti ini. Dan luar biasa teman-teman. Bisa dilihat sendiri sambil kita membersihkan daun-daun kering. Juga ada yang sudah menjadi demikian demegan. Kalau di perkebunan kopi semuanya seperti ini. Tidak bisa semuanya serempak, juga mungkin ada 1, 2, 3 ranting yang terlebih dahulu, itu sudah wajar. Teman-teman, kondisi seperti ini juga tidak semerta-merta didukung oleh cuaca saja. Juga kita harus menyiapkan yang namanya pupuk untuk memaksimalkan pembungaannya, sehingga nantinya masa panen yang kita dapat akan juga maksimal. Karena nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon itu tercukupi dan ditambah oleh cuaca, sehingga nanti masa panen juga akan lebih istimewa ketika nutrisi cukup dan ditambah cuaca yang sangat mendukung untuk kopi, dan hasilnya nanti sangat-sangat luar biasa. Ditambah juga tata cara kita wiwil itu juga bisa berpengaruh dalam hasil panen ke depannya. Kalau cuaca yang sangat-sangat panas, yang mana kopi sangat membutuhkan panas yang agak lama, ketika kita membuat sambil jalan ya teman-teman, membuat ranting yang banyak itu mungkin jadi. Tapi ketika nanti masuk bulan 9 sampai bulan 12 itu diguyur hujan terus, maka bisa mengakibatkan yang namanya busuk dan banyak hama bersarang. Ditambah ketika kita memakai terlalu banyak ranting dan kondisinya tumpang tindih, sehingga itu menjadi sarang-sarang yang sangat nyaman bagi hama. Sehingga yang perlu kita lakukan teman-teman, itu juga membuat pola, sehingga pola ini nantinya akan memberikan ruang cahaya matahari untuk masuk ke dalam asnya. Bisa dilihat teman-teman, semua wiwilan di kebun saya itu bisa dibilang konvensional teman-teman. Dan ini kondisi klon Tugu Sari, klon lengkong, yang mana pada kondisi ini sangat-sangat luar biasa untuk pembungaannya. Bisa dilihat
sangat luar biasa teman-teman, sangat-sangat luar biasa, karena penyerbukannya juga dibantu oleh lebah teman-teman. Di kebun saya ada lebah di bawah sana. Memang tidak saya ambil madunya, hanya tujuannya untuk bisa membantu penyerbukan di kebun kita. Lihat, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini hasilnya maksimal teman-teman. Bukan semerta-merta yang penting titik tumbuh grade A dan juga wiwilnya yang penting banyak ranting. Tidak seperti itu. Bertani kopi itu mindsetnya kita harus bisa memanajemen yang namanya titik tumbuh dan juga wiwilannya dan juga pemakaian asnya. Nah, ini teman-teman, ini 1 tahun teman-teman. Alhamdulillah sudah maksimal, dibantu oleh cuaca yang sangat mendukung. Luar biasa teman-teman. Kita lihat di Tugu Sari. Ini Tugu Sari teman-teman. Apakah ada yang sudah jadi moto yuyu? Wah, ini sangat super teman-teman untuk bahan teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati karena untuk pembungaan sangat rawan. Ketika kita melakukan kesalahan akan mengakibatkan pembungaannya juga akan terganggu. Makanya kita sambil menyepil kita juga harus berhati-hati teman-teman. Nah, ini teman-teman juga maksimal untuk Tugu Sari. Tugu Sari ini memang karakternya sangat suka cuaca yang sangat panas. Tapi ketika cuaca kemarin KO karena banyak hujan. Ini sangat luar biasa teman-teman. Kondisinya sangat luar biasa. Dan juga ketika teman-teman kondisi pohon kopinya sudah seperti ini, ketika ada wiwilan juga harus dibuang. Karena ini hakikatnya pada bulan-bulan ini belum waktunya untuk menyimpan bahan teman-teman. Sehingga ketika ada bahan produksi seperti ini namanya filter teman-teman. Nanti juga ada yang namanya titik tumbuh di sini juga. Karena ini bulannya belum bulan titik tumbuh, sehingga kita harus buang sehingga pembungaannya tidak terganggu dan tidak termakan oleh nutrisi yang di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika pohon kopi tanpa naungan itu juga ada plus minusnya. Bagi saya ya, khususnya di MDBL yang sangat-sangat rendah, ketika kita tidak ada naungan, ditambah El Nino yang sangat-sangat parah di musim-musim ini, itu juga akan mengakibatkan tanah itu mengerak teman-teman ketika tidak ada pembayang. Seperti ini, di sebelah sini tidak ada pembayang, semuanya free untuk kopi khusus. Tapi di sini ada pembayang. Kondisinya berbeda. Pembungaannya sama-sama maksimal, tetapi untuk daun bisa dilihat sendiri lebih hijau sana. Karena apa? Karena pembayang itu fungsinya diantara lain menghalangi sinar matahari yang berlebih. Ini kondisi rumput sudah kuning teman-teman, karena saya habis melakukan pemberian obat kepada gulma. Bisa dilihat sendiri teman-teman kondisi pembungaannya untuk saat ini. Insya Allah sangat luar biasa. Dan hawanya ketika kita ke kebun dan melihat tanaman kopi kita melakukan pembungaan yang sangat luar biasa seperti ini, tidak mau pulang teman-teman. Luar biasa. Ini untuk klon Tugu Sari, karena di kebun saya juga masih banyak Tugu Sari.
Saya kalau Tugu Sari ini meskipun cuaca bagaimanapun tetap saya pertahankan karena ini warisan teman-teman. Tugas kita hanya merawat dan memaksimalkan hasil. Untuk hasil pembungaan, alhamdulillah seperti ini teman-teman. Ini satu pohon untuk menghasilkan 2 kilo. Ini sangat-sangat mudah teman-teman. Sangat-sangat mudah. Jadi untuk bertani kopi itu tidak semerta-merta kita semuanya mengikuti konten kreator. Kita harus juga melakukan yang namanya uji analisa individu mandiri, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih juga, karena kita bukan hanya mendengarkan dari para senior, tapi juga kita menganalisa dan mempraktekkannya tanpa ada keraguan sama sekali. Dan juga kita harus mencoba hal-hal baru yang katanya orang tidak bagus, tidak baik. Kita mempraktekkan di kebun kita sendiri 1-2 pohon dulu, dan kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya memang bagus, berarti itu tidak benar. Seperti ini, pohon Tugu Sari ini saya buat agak banyak untuk bahan, karena petani kopi juga harus bisa memperkirakan cuaca. Apakah cuacanya memang betul-betul mendukung untuk klon Tugu Sari ini, karena kemarin itu BMKG memberikan informasi akan terjadinya yang namanya El Nino Godzilla, dan ini kita maksimalkan untuk klon ini. Kita lihat, luar biasa teman-teman. Mungkin demikian edisi kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, karena di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mencari informasi untuk kita jadikan bekal ilmu untuk melakukan pertanian yang lebih maju, untuk khususnya untuk pertanian kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.